Nah, udah Sudah direkam. ya? Oke. Baik. Coba kembali ke teks tadi. Berarti Anda harus ulang lagi nih. Ya. Jadi kita kembali aja langsung ke target belajar kronologis Quran yang diistilahkan dalam istilah ilmu Orientalism. Sebenarnya dalam ilmu Al-Quran itu istilahnya sederhana sekali ya, ma'rifatul makki wal madani. Makki madani bukan dalam artian tempat, tapi bisa berarti time, bisa berarti tarikh dan subjek ya. Lalu targetnya bagi dia, fawaidnya dia input ya. Inputnya apa ngaji ini gitu, meneliti ini. Bagi Suyuti sederhana, al-ilmu binta'akhir, ilmu mengenai mana yang terakhir sehingga bisa mengetahui mana yang nasikh. Ini target si Al-Imam As-Suyuti. Tapi kalau orientalis mengkaji ini targetnya enggak, dia mau aransemen ulang Al-Qur'an. Kalau ragu di aransemen kan nanti ada yang berubah, kira-kira begitu. Tapi dia nggak mau merubah Quran kok, dia cuma ingin aransemen daftar atau susunan dari tartib nuzulinya, kira-kira begitu. Karena ada pertanyaan, why? Kenapa Quran nggak ditulis dengan tartib nuzuli? Nah, maka di sini Imam Suyuti nukil lebih dari 7 mu'allafat. Di zaman itu nggak mudah loh ya. Satu fund dia kemudian nukil beberapa mu'allafat. Ada 10-an di sini sebenarnya, tapi yang saya ingat tadi nama-namanya ada 7. Maka ini jadi inspirasi kita, satu makalah yang minimal 7 lah, 7 sampai 10 lah. Nah, di situ Al-Hasan Abul Qasim Al-Naisaburi dia berkata dalam kitab At-Tanbih fi Fadli Ulumil Quran, Anda hafalkan kalimat itu, min asyrafi ulumil Quran ilmu nuzulihi wa jihatihi wa tartibi ma nazala bi Makkah wal Madinah. Udah gitu sampai di situ. Yang bawahnya itu turunan. Ya. Lalu dia katakan di bagian bawah, jadi di antara ulumul Quran yang paling tinggi mengetahui nuzul dan tartib. Nuzul dan tartib. Ini yang disebut ilmu ulumul Quran yang paling penting lah. Jadi Anda kalau mau ngukur indikator saya sudah ngerti ulumul Quran apa? Indikatornya Anda memahami tartib nuzuli dengan baik. Nah, saya mau tanya silakan Anda jawab sendiri. Anda memahami bab ini sudah mendalam belum? Kalau enggak, Anda masih di bawah statusnya Noldek, ya, Gustav Well, Regi Blacher, ya, itu masih di bawah standarnya mereka. Oke, coba di ujung kutipan tadi, min asyraf bi ulumil Quran, lalu di ujungnya. Nanti kita baru hitung. Setelah itu kita hitung. Apa kata beliau? Kata Abul Qasim An-Naisaburi, Muhammad lam ya'rifha, bagian bawah, bagian ujung, yang tadi Anda sudah bold kuning. Ya, oke. Man lam ya'rifha wa yumayyizha bainaha lam yahulla lahu ayatakallam fi kitabillahi tabaraka wa ta'ala. Jadi orang yang nggak mampu mengetahui ini dan membedakannya, maka tidak halal baginya berbicara tentang kitabullah. Jadi Anda sebagai sarjanawan nanti secara otodidak harus mencoba. Ini kan kita sudah antarkan nih, tinggal otodidaknya Anda. Jadi otodidak itu penting, tapi dia bukan segala-galanya. Sebagaimana berguru itu penting, tapi belajar sendiri itu bisa melengkapinya. Coba dihitung, balik dikit ke atas. Berapa buah dia ngitungnya di situ? Oke, coba. Mana zala bi Makkah? 1. Ya, itu 1 ya. Yang turun di Mekah hukumnya Madani 1. Wa manazala bil Madinah hukumnya Makki. 3. Coba dihitung deh. Manazala bil Makkah, yang turun di Mekah tapi terhadap subjeknya orang Madinah. Ini teori subjek. Kalau tadi teori waktu ya. Wa manazala bil Madinah, yang turun di Madinah tapi terhadap ahli Mekah. Nah, itu udah lengkap tuh semua teori-teori. Wa ma yushbih nuzul al-makki fil madani, yang mirip nuzul makki, nuzulnya nuzul makki tapi di Madinah, atau nuzul madani tapi di Mekah. Ada yang turun di Juhfah, ya, di tempat mikot. Ada yang nuzul di Baitul Maqdis. Ada yang nuzul di Taif, ada yang di Hudaybiyah, ada yang malam, ada yang siang, ada yang musyayya'an, yang berserakan. Misalnya
Kayak al-yawma akmaltu lakum itu kan Al-Maidah, satu ayat itu 3 kali turun. Atau surat Al-Alaq itu juga 2 atau 3 kali ya. Wa manazala mufradan, yang turun blok 1 gitu. Wal ayat al-madaniyah fi suwar al-makkiyah. Nah, ada yang nyempil ayat-ayat Madinah tapi dia ditertibkan, diaransemenkan masuk ke surah Makki. Sebaliknya, dia surah ayat Makki masuknya ke surat Madani. Wa ma humila min Makkah ila Madinah, yang dikirim dari Mekah ke Madinah, yang dari Madinah ke Mekah. Yang dibawa dari Madinah ke negeri Habasyah. Yang turun mujmalan, yang turun mufassaran, dan yang terakhir, yang paling seru, wa makhtalafu fihi, yang mereka ikhtilaf di dalamnya. Berapa jumlahnya? 25 wajhan. Ada berapa di situ? 25. 25. Jadi kita nggak perlu ngitung, dia aja ngitung. Fahadhi 25 wajhan. Teori ini yang kemudian dielaborasi kembali oleh Noldek. Ya. Tadi coba pembagiannya kan gampang tuh. Turun di Mekah hukumnya Madani, turun di Madinah hukumnya Makki. Berarti itu teori waktu, dia historis. Itu. Kalau Umar Zalimah kafi al-Madinah, dia turun di Mekah, tapi turunnya kepada ahli orang-orang Madinah. Maka ini subjek. Kira-kira begitu. Ada yang turun di tentang teori konteks, isinya apa, tentang apa, dan lain-lain. Oke, ini baru beberapa. Saya tidak akan membacakan semua, tapi coba kita loncat tuh. Kita loncat ke halaman ada di atas Asharuha ini, coba Asharuha ini. Kita ambil kalimat awalnya dia aja nih. Halaman berapa, Ustadz? Masih yang setelah yang tadi, 2 paragraf. Halaman 32, Ibu. 32. Udah loncat ya? Iya, jauh banget. Halaman 32. Sebentar. Gak apa-apalah, kapan lagi bolak-balik kitab. Walau lewat laptop juga. Iya, sama kok. Tinggal seriusnya. Oke. Ke atas sedikit lagi. Sedikit aja. Di atas ini. Di atasnya. Nah, ini coba kalimatnya, Pak. I'lam anna linnasi fil makki wal madani istilahat. Ini kata kunci nih. Jadi walaupun kalimatnya nggak banyak dari Imam Suyuti, tapi Imam Suyuti itu menemukan linnas, nas di sini itu maksudnya para sarjanawan Muslim, bahwa Makki Madani itu diistilahkan dalam 3 macam. Berarti dulu teori Makki Madani menurut Imam Suyuti itu ada 3. Itu maksudnya. Maksud saya sederhana. Imam Suyuti sendiri mengatakan bahwa teori Makki Madani nggak disepakati kok. Nggak ada kata sepakat dalam ilmu ini. Jadi Anda kalau ada orang nanti mengkritisi model ini, maka ilmu ini menerima untuk dikritisi. Bahkan diterima untuk diaransemen sebenarnya. Nah, coba Asharuha. Yang paling masyhur, jadi orang kalau sebut Makki Madani, alam bawah sadarnya bilang apa? Al-Makki ma nazala qabla al-hijrah. Kalau Makki turunnya sebelum hijrah. Nah, ini berarti teori apa nih? Teori historis dia. Historis waktu, ya. Oke. Jadi teorinya teori historis, teori waktu. Wal madani ma nazala ba'daha. Madani yang turun, jadi kalau dipukul rata, Makki walaupun turunnya di Madinah, walaupun turunnya di Habasyah, walaupun turunnya di Taif, turun di mana aja, kalau sebelum hijrah, maka disebut dengan Makki. Kalau Madani, mau dia turun di Juhfa, mau di Syam, mau di mana aja, ba'dal hijrah, Madani. Nah, ini teori yang paling lumrah
gitu. Dan ini nggak disepakati. Nah, dia kemudian punya sebuah dalil, ini dalilnya Ma'akhraja Utsman ibn Sa'ad Ar-Razi. Ya, kita lewat As-Tsani. Coba di As-Tsani dia ngomong apa di situ? Ini jadi teori si Gustav Well tadi, Gustav Well, Blasher, nanti baru Anda bisa compare apa teori tradisional Muslim, lalu apa teori modernnya orientalis. Ya, apakah lebih keren atau maksa-maksain gitu. Al-Makki manazala bi Makkah walau ba'dal hijrah. Nah, Makki yang turun di Mekah walaupun setelah hijrah, sama ya. Wal Madani manazal bil Madinah. Wa hal hadha tasabbutul wasithah manazal bil asfar la yutlaq alaihi Makki wala Madani. Cuma yang turun dalam keadaan safar disebut Makki dan Madani gitu. Ya, lanjut. Nah, ini perlu saya kasih tahu bahwa ahlu tafsir dan ahlu tarikh dalam sirah itu tidak melazimkan pakai hadis sahih. Ini Anda harus tahu. Jadi kalau ada orang mengkritisi kitab sirah, lalu atau kitab tafsir atau kitab-kitab tertibun nuzul, kok di situ ada hadis dhaif? Ya berarti dia nggak ngerti bahwa dalam ilmu tafsir, tarikh itu dibenarkan menggunakan riwayat-riwayat yang dhaif. Ya, ini kan langsung ditahqiq di dalam kurung dia. Isnadnya dhaif kan gitu. Ya bagi saya nggak sopan buat begini. Anda kalau nanti mau mentahqiq satu kitab, taruhnya di bawah, jangan taruh di atas. Ya, karena ini merusak originalitas teks. Nggak sopan sih, muhaqqiqnya kurang ajar ini sebenarnya. Nggak punya adab dalam mentahqiq. Jadi mentahqiqnya ilmu yang penting, yang sekarang itu gara-gara ketokohan Syekh Albani orang jadi tambah berani. Berarti Syekh Albani sendiri nggak melakukan seperti ini, gitu. Oke, lanjut. Bawahnya itu apa yang salis. Nah, kalau dengan teori yang ketiga, mawaqa'a khitaban lil Makkah. Jadi dia bercerita tentang mukhatabnya, subjeknya siapa gitu. Kalau subjeknya ahli Mekah, maka dia disebut Makki. Jika Madinah disebut Madani. Oke, ya kira-kira itu teori dasar yang masyhur di dalam ulumul Quran. Ya. Nah, nanti dia bicara tentang tartib nuzuli. Tartib itu nanti ada versi Ibnu Abbas, ada Ikrimah. Nah, di pembahasan setelahnya ada. Oke, sebentar, tunggu 2 menit. Begini nih kalau enggak di kelas ya, direcokin sama bocah-bocah ini. Baik. Jadi coba next kita teori. Cuma istilah ini kenapa menjadi tidak menarik? Karena tidak diistilahkan. Jadi Anda kalau mau bacaan-bacaan Anda itu kemudian dibaca orang, maka Anda harus berani mengistilahkannya dengan istilah apa. Jadi berani meminjam istilah. Ya, nanti kita tunggu. Kalau Anda mau nulis karya-karya, silakan dibuat istilah-istilahnya ya. Nanti dicocokin. Oke. Coba sekarang dilanjut aja sampai ke waqala al-Baihaqi fi dalail an-nubuwah. Terus. Halaman 34, Ibu. Ya, oke. Ketemu ya?
Sama Ustaz. Waqala al-Baihaqi fi Dalail Nubuwah. Berarti beliau baca kitab Dalail Nubuwah. Dalail Nubuwah itu 10 jilidan lebih, tergantung cetakannya. Dulu masih manuskrip tulisan tangan dan itu dibaca oleh Imam Suyuti dengan serius. Sampailah dia kepada riwayat ini. Dan ini langsung ke aransemen Quran versi Ikrimah. Tadi kan ada nukilan Ikrimah tuh dari siapa tadi? Adhaya. Ikrimah itu diambilnya dari kitab ini dan kitab Al-Baihaqi. Coba kita baca sanadnya, kita pendek aja. Kalau baca sanad, cara bacanya gini. Anba'ana itu dibaca wa bihi ilaihi qala anba'ana. Jadi kalau baca sanad ya, Abu Abdullah Al-Hafiz qala akhbarana, jadi harus dibaca qala haddatsan terus sampai ke qala haddatsani Yazid An-Nahwi an Ikrimah. Sampai ke puncak sanadnya tuh. An Ikrimah. Temu dari Ikrimah. Ikrimah ini siapa? Ikrimah ini murid dari Ibnu Abbas. Ya. Murid dari Ibnu Abbas, dia cuma pernah jadi khawarij, lalu ditarik oleh Ibnu Abbas dan bisa kembali dan tobat dari ekstremis. Jadi orang-orang ekstrem ini bisa tobat kalau dulunya mantap lah. Awal Hasan bin Abil Hasan. Lalu ini juga ada Al Hasan ibn Abil Hasan. Di sebagian nuskhah itu Husain. Ya. Nah, kita ambilnya Ikrimahnya. Langsung ke tartibul ayatnya. Qala, mereka berkata, anzalallahu tabaraka ta'ala minal Qur'an bi Makkah. Jadi susunan ayat pertama itu Iqra. Iqra. Ini kalau buka bukunya siapa? Taufik Anan Amal, itu ada di halaman berapa di sini? Halaman 94 ya. Ya, 9495. Coba Anda lihat bandingkan teks yang Anda lihat di sini dengan yang di Taufik Amal 9495 ya. Jadi yang pertama Iqra bismi rabbik. Jadi nama surat Al-Alaq itu dari ulama juga. Kalau dalam riwayat tabi'in mereka nyebutnya surat Iqra. Ya. Lalu wal nun, kalau kita kan nyebut surat Al-Qalam. Mereka nyebutnya surat An-Nun. Wal muzammil wal muddathir. Udah beda kan? Yang kita tahu selama ini kan Al-Alaq ikhtilafnya muzammil atau muddathir. Ternyata di riwayat Ikrimah nun dulu. Gitu. Nah, ini jadi beda nih. Lalu baru masuk ke tabat syada Abi Lahab. Lalu at-takwir, al-a'la, wal-lail, wal-fajr, wal-duha, terus sampai ke bawah. Ini saya menunjukkan saja bahwa Ikrimah yang bukan sahabi, dia punya riwayat. Dari mana riwayat ini? Ini besar kemungkinan dia bukan dari Ibnu Abbas. Tapi pas kita cek, ada juga perbedaan antara dia dengan Ibnu Abbas. Nah, coba sekarang loncat ke bawah. Kita mau lihat versi mana zala bil Madinahnya. Mana zala bil Madinah. Yang turun di Madinah itu Wailul Mutaffifin, Baqarah, Al-Imran, Wal-Anfal, sampai terakhir Bara'ah. Lalu qala Al-Baihaqi, Wattasi'atu yuridu biha surat Yasin. Yang ke-9 itu maksudnya surah Yasin. Wa qad saqata min hadhihi riwayat Fatihah wal A'raf wa Kaf ha ya Ain Sad wa fima nazala bi Makkah. Jadi Imam Baihaqi sendiri mengatakan riwayat Ikrimah ini punya cacat. Apa cacatnya? Kok di situ nggak disebutkan Fatihah, surat Al-A'raf, Kaf ha ya Ain Sad ya, Maryam ya. Wa fima nazala bi Makkah. Nah, yang mana turun di Makkah. Jadi di bagian awal tadi ada ketinggalan Fatihah, Araf, dan Kaf ha ya Ain Sad. 3 berarti kurangnya. Kalau Anda hitung semua yang Makkah ini dan Madinah, kita itu nggak lengkap juga semua, gitu. Kayak tadi ditandai oleh Imam Al-Baihaqi, ini kurang, kayak begitu. Oke, coba next. Nah, ini catatan Baihaqi begini, ini penting Anda tandain karena Anda menjadi teori itu, ya. Oh, berarti riwayat Ikrimah kurang 3 pada periode Mekah gitu.
Itu kan nanti diulang lagi oleh orientalis. Jadi dia ngulang-ngulang aja sebenarnya. Terus next kan riwayat Ibnu Abbas ya. Ini ada dua versi nih ya. Langsung ke Ibnu Durais saja, Ibnu Durais. Qala Ibnu Durais, berkata Ibnu Durais fi Fadail al-Quran, dalam Fadail al-Quran. Jadi dia punya kitab Fadail al-Quran. Nah, ini sebagai anak ulumul Quran, Anda punya nggak kitabnya nih? Saya yakin Anda nggak punya ya. Baihaqi, Imam Suyuti kemudian menyelamatkan teks ini dan memasukkan ke dalam. Kira-kira begitulah. Dia meriwayatkan dari siapa? Ibnu Durais, dari Muhammad bin Abdullah bin Ja'far al-Razi, qala anbana Amr bin Harun, qala anbana Utsman bin Atha al-Khurasani an ibni Abbas, dari Ibnu Abbas. Jadi tadi dari muridnya Ibnu Abbas, sekarang dari Ibnu Abbas. Ada beda nggak? Coba. Kanat idza unzilat Fatihatu suratin bi Makkah kutibat bi Makkah. Jadi apabila turun pembukaan suatu surat itu di Makkah, maka dia dianggap maki. Summa yazidullah fiha ma syaa. Lalu Allah tambahkan sesukanya, maksudnya ayatnya berkembang terus. Wa kana awwalu ma unzila minal Qur'an, yang pertama turun dari Quran, pertama Iqra. Sama kan? Nun. Muzammil, Muddatsir, Tabat, Yada, kemudian takwir, ya mirip-mirip lah. Nah, nanti di daftarnya yang ditulis dalam tabelnya Taufik dan Amal itu dibedain tuh ya. Ada yang kurang berapa itu nanti Anda coba lihat. Nah, tugas pemakalah sebenarnya ngecek perbandingan itu. Nanti Anda bandingkan dengan apa yang disusun ulang oleh Gustav Weil, Noldex, Kuali, dan satu lagi terakhir Regi Blacher ya. Oke, coba mundur terus, bukan mundur, maju terus. Lalu ada Unzila bil Madinah dan lain-lain ya. Nah, sekarang masuk ke fasal bagian akhir di sebelum bukan fasal ya. Qala Abul Hasan Ibnul Hassar, coba. Setelah Al-Bari dikit aja. Ini Hassar. Ini kalimat ini jadi rumus nih, Anda kalau mau baca kitab ini biar nggak ribet, ya, ini rumusnya. Berkata Abul Hasan Ibn Hassar fi kitabi Nasikh wal Mansukh, Al-Madani bittifaq, yang ayat Madani, surat Madani yang muttafaq alaih itu isyruna surah. Cuma 20. Wal mukhtalaf, apakah dia Madani atau Maki, itu isna asyar. Ada 12 surat. Udah berapa tuh? 20 tambah 12. 32. Wa ma ada dzalika makkiyun bittifaq. Di luar hal itu, luar yang tadi maka disebut maki bittifaq. Jadi dia sudah klaim ini bittifaq. Ini teorinya klasifikasinya Al-Hassar, Ibnul Hassar. Lalu dia buatlah baitnya. Dia buat versi baitnya. Anda yang belajar syair, arut, ini enak nih bacanya. Oke, kira-kira begitu. Maka teman-teman semua, Anda ketika membaca ini, lalu Anda bandingkan dengan teori Gustav Weil dan lain-lainnya, mereka sebenarnya punya jasa dalam melanjutkan apa yang stagnan dari Al-Itqan ini. Itqan kan cuma nulis begini doang. Artinya, Itqan tidak menyelesaikan permasalahan. Nukil aja, ini riwayat ini. Lalu tidak dianalisa oleh Al-Itqan, oleh Al-Imam Suyuti. Karena tugas beliau bukan menganalisa. Beliau membantu kita untuk melihat ada loh perbedaan-perbedaan mazhab, perbedaan riwayat dari kitab-kitab unik yang sekarang jarang dibaca orang. Tapi beliau di zaman yang sangat manual saat itu beliau membacanya. Nah, untuk melanjutkan penelitian Imam Suyuti ini, nah, seharusnya kita yang membahas yang apa yang dibahas oleh orientalis itu, bukan seharusnya kemudian mereka. Tapi apa boleh buat, mereka sudah duluan dan lebih detail. Nah,
benar salahnya itu urusan belakangan. Ya. Jadi bagi mereka benar salah itu urusan belakangan. Yang penting ada hasil. Nah, sekarang yang serius mengkaji masalah ini, itu yang saya kirim satu artikelnya kepada Anda, Angelika Neuwirth, ya, Neuwirth namanya, orang Jerman. Nah, dari sini dapat disimpulkan bahwa Makki Madani itu tidak satu definisi. Nah, ini kesimpulannya di kalangan ulama Muslim tidak satu definisi. Yang kedua, pembatasan Makki Madani karena dia tidak satu definisi, maka surat-surat yang disebut Makki dan Madani itu ada yang disepakati, ada yang diperdebatkan. Berhentilah di situ di 20, 12 dan selebihnya Makki. Berhenti di situ. Inilah kemudian dikaji ulang kembali oleh haula'il mustasyrikun, jadi mereka para orientalis ini. Jadilah bukunya Gustav Well, Noldeck, ya, dan lain-lain. Dibayangkan betapa dasarnya Imam Suyuti dari nauk yang sangat kecil ini, pembukaan kitab, dia kemudian mampu dalam tanda kutip yang merangsang, memotivasi orientalis untuk mengembangkan lebih jauh. Nanti saya kirim beberapa PDF-nya kepada Anda, karya-karya mereka itu. Cuma sayangnya masih bahasa Jerman. Saya juga masih puyeng baca bahasa Jerman itu. Bagi Anda kan. Oke, kira-kira begitu. Silakan Anda diskusi, begitu nggak usah lama-lama deh. Tanya ke saya atau tanya ke makalah. Ya. Saya mau nanya, Zat. Terakhir sampai Ya. pukul 20 tadi. Berapa? 10.15 saya settingnya Ustadz, karena Begitu. 10 itu udah mulai lagi. Ya udah 2 menit 3 menit. Ya, silakan. Ustaz, mau nanya, Ustaz. Kenapa tadi, kalau nggak salah dengar tadi, dalam tarikh itu boleh menggunakan hadis dhaif, Ustaz? Iya. Alasannya kenapa, Ustaz? Alasannya sederhana. Apa kata Imam Ahmad mengenai hadis dhaif dan hadis sahih? Jadi beliau mengatakan, wa ma rawainahu fil halal wal haram tasyaddadna. Jadi yang kami riwayatkan mengenai halal haram kami tasyaddud, atau mengenai sifat Allah, akidah itu tasyaddud. Tapi kalau mengenai persoalan selain itu, maka Al-Baihaqi, nanti Anda coba buka Al-Madkhal ila Sunanil Kubra, itu ada PDF-nya juga ada di dalam Syamilah, ya. Nanti ada pembahasan di situ mengenai riwayat kalbi dan riwayat-riwayat orang-orang yang dhaif, bahwa mereka riwayatnya boleh dipakai dalam tafsir dan sirah atau tarikh. Gitu ya. Jadi alasannya itu, jadi ahli hadis sendiri yang merestui, bukan buatan-buatannya para orientalis sebenarnya. Apalagi mufassir sendiri enggak, ya. Begitu, Saiful. Iya, Ustaz. Gimana? Cukup dulu ya. Ya, cukup Ustadz. Terima kasih banyak, Ustaz. Afwan. Jadi kira-kira begitulah metode dengan saya. Jadi kalau kemarin pembukaannya dengan teksnya mau bertanya, itu, sekarang kita langsung masuk ke teksnya yang gundul-gundul lah. Waktu kurang 3 menit lagi. Oke, cukup ya. Nah, next saya kirim kitab Al-Masahif. Teori kronologi diloncat aja langsung ke pengumpulan Al-Quran. Jadi pemakaran pekan depan langsung tentang teori pengumpulan Al-Quran. Oke? Jadi nggak usah yang kronologi 1, 2, 3 nggak usah. Langsung diloncat. Iya, Ustaz. Ya dah. Oke, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.